terkasih, mari kita sejenak menghadirkan pada saat Yesus berada di Taman Getsemani sampai Ia wafat disalib. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Perkataan Yesus ini adalah sebuah bukti bahwa Yesus itu sebagai manusia dan juga putra Allah mengalami situasi batas manusia. Situasi batas manusia yakni bahwa dia juga mengalami yang namanya sakit, yang namanya derita, keputusasaan menghadapi derita yang telah dinubuatkan oleh para nabi bahwa Mesias yang turun ke dalam dunia ini akan mengalami siksa derita, dianiaya, diolok, dihina, disesah, dicambuki, ditinju, disalibkan sampai wafat di kayu salib. Kepada putra Allah dilakukan seperti itu. Oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi yang hatinya, yang pikirannya dipengaruhi oleh pemuka-pemuka agama Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang notabene tidak menerima Yesus karena Yesus menjadi saingan mereka dalam menarik hati rakyat Yahudi untuk percaya kepada Yesus dan pewartaannya. Tentu mengapa Yesus bisa sampai mengalami siksa dan derita ini? Karena pemuka-pemuka agama Yahudi itu, ahli-ahli Taurat itu, kedudukan dan posisi mereka di tengah-tengah orang Yahudi itu merasa terancam. Maka supaya posisi mereka itu tetap, harus ada yang dikorbankan. Siapa itu? Yang menamakan dirinya adalah putra Allah, lebih tinggi dari Abraham. Apalagi perkataan Yesus yang mengatakan barang siapa menuruti firman-Ku, dia akan memperoleh kehidupan kekal. Tentu kepastian dari perkataan Yesus itu tidak diterima oleh orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama Yahudi itu. Karena walaupun mereka pemuka agama Yahudi, tak pernah mereka mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa setelah mereka mendengarkan pewartaan orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu, mereka akan selamat. Hanya Yesus yang berani mengatakan, menegakkan, barang siapa menuruti firman-Ku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah latar belakang mengapa kisah sengsara yang kita dengarkan tadi sampai dialami oleh Yesus, karena iri hati dari pemuka-pemuka agama Yahudi. Apalagi Yesus mengatakan ketika Pilatus berkata kepadanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau raja orang Yahudi itu? Ketika Pilatus berkata, apakah engkau Mesias? Yesus berkata, engkau sendiri mengatakannya.
Tapi ketika Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus memilih diam dan tidak menjawab pertanyaan Pilatus itu. Nanti kita bertanya, mengapa Yesus tidak menjawab bahwa dia adalah raja orang Yahudi? Yesus memilih diam karena dari pertanyaan Pilatus itu, disitulah muncul nanti untuk menjerat Yesus, memperoleh hukuman mati. Yesus memilih diam karena dia bukanlah raja dunia, raja yang membebaskan orang Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi Yesus adalah raja semesta alam, baik surga maupun dunia. Seluruh kekuasaan, seluruh kekuatan telah diberikan Bapa kepadanya. Kalau Yesus sebenarnya menjawab, benar engkau telah mengatakannya bahwa aku adalah raja orang Yahudi, maka segera Yesus disalibkan. Yesus memilih diam karena dia bukanlah tujuannya, bukanlah misinya datang ke dunia ini untuk menjadi raja orang Yahudi belaka. Tapi dia adalah raja seluruh umat manusia yang akan merajai hati manusia, yang akan membawa damai dalam hidup manusia. Dan terlebih, dia adalah raja keselamatan yang telah dijanjikan oleh Bapa itu. Dari keteguhan iman Yesus itu, bahwa kemuliaan yang telah diberikan Bapa itu akan menjadi sempurna hanya kalau dia berani menerima perutusan. Dan puncak perutusan Yesus adalah dia wafat di salib. Yesus berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani, kalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu terjadilah. Itulah situasi batas Yesus. Situasi bahwa Yesus juga lemah. Yesus juga tidak mampu, tidak sanggup menahan derita itu. Maka sebagai putra Allah yang taat pada kehendak Bapa, dia hanya menyerahkan, terjadilah kehendakmu. Dan situasi batas ini kita diajarkan oleh Yesus. Kita dibimbing oleh Yesus untuk tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sekalipun derita yang kita alami. Penderitaan hebat yang kita alami tidak kita tanggung sendiri. Kita tidak pikul sendiri penderitaan itu, tapi Yesus sudah lebih dahulu memikul penderitaan kemanusiaan kita. Yesus sudah lebih dahulu. Dan teladan yang diberikan oleh Yesus adalah dia menyerahkan semua deritanya kepada Bapa di surga. Itulah piala penderitaan. Dan lewat piala penderitaan itu, kita bisa sampai menikmati piala kebangkitan itu, piala hidup kekal itu. Setelah itu, orang yang mengaku dirinya rasul, yakni siapa? Yudas Iskariot, yang bersama-sama dengan Yesus selama ini, akhirnya mengkhianati Yesus. Dengan ciuman kemunafikan, dia menyerahkan Yesus ke tangan Al-Kojo. Tentu ciuman kemunafikan ini, itulah yang membuat hati Yesus semakin tersayat-sayat, karena rasulnya sendiri mengkhianati. Tentu kalau Yudas Iskariot sebenarnya tidak ada keinginan untuk menjual Yesus, salib itu tidak akan diterima oleh Yesus.
Tapi memang karena lampu sudah menyala, volume saya kurang. Jadi senang saya berusaha volume saya benar. Mungkin ketika Yudas tidak berkeinginan untuk menjual Yesus, itu salib itu tidak akan ada. Tapi memang begitulah dinubuatkan bahwa anak manusia itu akan menanggung derita, wafat di salib demi keselamatan seluruh umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, bila kita menghadirkan situasi pada saat Yesus berada di Taman Getsemani, dia dibawa di hadapan mahkamah agama orang Yahudi, dia dibawa di hadapan Pilatus, dia dipukuli, dia disesat, dia diludahi, dia dicambuki. Bahkan Petrus yang notabene sekalipun mereka meninggalkan dikau, aku tidak akan meninggalkan dikau. Tapi apa jadinya? Petrus sendiri tidak konsisten pada pernyataan kepada Yesus. Itulah yang membuat hati Yesus bukan hanya tersayat, tapi semakin terbuka luka itu, semakin menambah derita Yesus itu. Karena murid yang dikasihinya itu juga menangkapnya. Bukan hanya Yudas yang mengkhianatinya, Petrus sendiri juga menangkapnya. Yesus ketika berada di hadapan mahkamah agama, di hadapan Pilatus, para murid yang 12 itu tercerai-berai, tidak bersama dengan Yesus pada saat menderita. Kemana mereka? Mereka juga rupanya lari pergi ke sana kemari mencari keselamatan sendiri. Tuhan akhirnya sendiri menanggung deritanya. Siapa yang menemani Yesus dalam jalan salibnya? Yakni siapa tadi? Simon dari Kirene. Itu bukan dari sekarang Yesus itu membunuh Yesus. Dia adalah salah seorang dari anggota pemuka agama yang menemani Yesus memikul salib Yesus itu. Saudara-saudariku, tentunya situasi batas yang dialami Yesus, keputusasaannya, penderitaannya, hendaknya juga menjadi sarana permenungan bagi kita bahwa aku tidak mau menambah penderitaan Yesus ini lagi pada zaman ini. Dalam cara hidupku, aku tidak mau menambah derita Yesus ini. Dari dosa-dosa yang kulakukan, aku tidak mau menambah derita Yesus itu lagi pada zaman sekarang ini. Biarlah pada zaman para rasul yang tercerai-berai itu berakhir derita Yesus itu. Tapi pada zaman di mana aku hidup sekarang ini, cara hidupku tidak lagi menambah derita Yesus itu, tapi cara hidupku semakin memberi kesaksian akan kebangkitan Tuhan itu yang membawa damai dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan kami? Yesus sudah mewakili kita dalam situasi batas derita, sakit, kesusahan yang kita alami dalam hidup kita ini. Dan lewat salib itu, Yesus memberi jaminan kepada kita bahwa dalam situasi penderitaan sekalipun yang kita alami pada zaman ini, tidaklah sehebat derita yang sudah dialami oleh Yesus. Oleh karena itu,
kemuliaan dimiliki oleh Yesus karena dia rela menderita. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Demikian juga kita. Kita tidak akan mencapai kemuliaan sebagai anak-anak Allah jika cara hidup kita belum menyatu dalam derita Kristus. Bila dalam cara hidup kita belum sepenuhnya berkorban bagi orang lain, bila Bapak Ibu Saudara-saudari hanya mementingkan diri sendiri dalam hidup ini, tidak mau mengorbankan diri bagi orang lain, bagi anggota keluarga, tidak akan mencapai kemuliaan kebangkitan. Siapa yang mencapai kebangkitan kemuliaan? Yakni hanya orang-orang yang menyatukan deritanya dalam diri Kristus. Hanya orang-orang yang mau mengorbankan hidupnya bagi sesamanya manusia. itulah yang akan mencapai kemuliaan. Di mana mau kita laksanakan pengorbanan itu? Dalam tugas dan panggilan hidup kita masing-masing. Di sana kita mewartakan, memberi kesaksian bahwa aku sekarang sebagai pengikut Kristus yang sudah menikmati kebangkitan Kristus itu, aku juga mau mengorbankan diriku dalam karya dan tugas perutusan yang telah kuterima dari Kristus sendiri. Lihat apa tugas dan karya pelayanan kita di dunia ini. Lihat profesimu masing-masing Bapak Ibu, baik di pemerintahan, baik di keluarga, baik di keagamaan, baik di hidup dalam pendidikan. Di situ Kristus memanggil Anda untuk memberi kesaksian akan kebangkitan, menghadirkan keselamatan bagi sesat. Tapi apa terjadi pada zaman ini? Orang salah menggunakan wewenang dan kekuasaannya hanya untuk menyenangkan, membahagiakan dirinya sendiri, lupa pengorbanan. Apa jadinya? Masyarakat tidak terlayani, korupsi merajalela. Dengan melakukan semuanya itu, kita kembali menjual Yesus ini untuk menderita, untuk disalibkan. Jadi dari cara hidup kita, dari cara tutur kita yang tidak sesuai dengan maksud dan kehendak Yesus, di sana kita turut kembali menyalibkan Yesus. Tapi apa yang dikehendaki oleh Yesus dalam hidup kita sekarang ini adalah lewat karya dan tugas perutusan, panggilan kita hidup berbeda-beda, tapi di sana kita mau menghadirkan, mau membawa, mau memberi, mau mengorbankan diri bagi orang lain. Yesus wafat, Yesus berkorban demi keselamatan seluruh umat manusia. Kita sebagai pengikut Kristus, kita hanya boleh mencapai kemuliaan. Kita hanya bisa sampai kepada kemuliaan kalau kita mau mengorbankan diri kita ini demi orang lain. Barang siapa mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan orang lain, barang siapa mau mendedikasikan seluruh perjalanan hidupnya sampai akhir, mereka lah yang layak mendapat mahkota kemuliaan kebangkitan. Dan tentunya pada hari ini kita sudah memasuki pekan suci, mau bersama dengan Yesus di Taman Getsemani, di Bukit Golgota, dan di Yerusalem. Hingga akhirnya nanti aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi mulai hari ini, mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita menyatukan diri kita, kita hadirkan seluruh diri kita untuk menikmati, menyaksikan
bagaimana misteri Paskah Kristus terjadi. Getsemani, Golgota, sampai nanti ke Galilea. Sekali lagi, hadirkan dirimu dalam misteri Paskah Kristus di Getsemani, di Golgota, sampai akhirnya nanti aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tuhan